Saya katakan Syahrini ini nggak akan cerai dalam waktu dekat, bahkan punya anak, dan anaknya akan laki-laki. Kita akan lihat nanti. Kalau kita bilang Reno Barak ini gambaran Mas Boy di masa sekarang ini. Kaya, baik, ganteng, dan ya saya kira dia menjadi seorang suami yang juga bertanggung jawab. Para ibu-ibu ini belum bisa melupakan bahwa Syahrini masih dianggap sebagai seorang sahabat yang merebut pacar sahabatnya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Syahrini, Nyonya Reno Barak ini, dituduh melakukan kehamilan palsu. Ini adalah karena dia menyantap buah durian yang konon katanya ini dilarang dimakan atau dikonsumsi oleh seseorang yang sedang mengandung dalam kehamilan mereka. Dan juga kondisi bahwa dia dianggap seharusnya orang yang hamil ini badannya kilogramnya lebih naik dibandingkan kondisi yang sekarang ini ada. Bahkan membanding-bandingkan dengan Olivia Sumargo, istri dari Densu, Ci Olive ini. Dan ini sempat dibicarakan dan hangat di kalangan netizen. Tapi apakah betul sampai segitunya? Karena Syahrini diketahui sudah membooking selama beberapa bulan rumah sakit di Singapura untuk melakukan persalinan pra, saat, dan pasca. Maka yuk, izinkan kartu-kartu ini menerawang jauh menuju negara tetangga Singapura untuk mengetahui apakah betul kehamilan Syahrini itu nyata adanya. Kita diberitakan dengan sebuah kabar bahwa Syahrini akan melahirkan anak yang kembar. Dan saya pun menebak di antaranya. Sudah lama sekali bahwa ya, saya katakan Syahrini ini nggak akan cerai dalam waktu dekat. Bahkan punya anak, dan anaknya akan laki-laki. Kita akan lihat nanti. Nah, tapi yang pasti di sini, ternyata kita tahu masih banyak netizen yang masih belum bisa move on saat Syahrini lah yang harus menikah dengan Reno Barak dan bukanlah Luna Maya, pacar yang dianggap pacar sejati atau pasangan sejati oleh para netizen ini. Maka saya katakan bahwa ini semua adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar yang muncul dari pernyataan netizen. Dan saya melihat bahwa kehamilannya ini adalah kehamilan yang nyata adanya. Dan apakah kehamilan ini akan berakhir dengan lancar dan kelahiran yang juga sehat? Saya melihat bahwa Syahrini dengan menghindari melakukan aktivitas menyanyi selama ini, itu menunjukkan dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga yang full time, dan kehamilannya tentu saja sangat dijaga oleh Reno Barak yang ya kalau kita bilang Reno Barak ini gambaran Mas Boy di masa sekarang ini. Kaya, baik, ganteng, dan ya saya kira dia menjadi seorang suami yang juga bertanggung jawab menafkahi Syahrini dengan lebih. Dan saya sebenarnya malah bertanya-tanya kenapa nggak memilih lahir di Jepang ya, kayaknya lebih romantis. Atau karena paspor Singapura ini paspor yang paling kuat di seluruh dunia. Nah tapi ini menjadikan sebuah pernyataan dan juga terawangan saya bahwa kehamilan selain ini ada dan memang benar. Ini juga kehamilan yang akan berakhir dengan selamat dan sehat. Ini adalah karena Reno Barak sendiri ini sudah dan memang meluangkan waktunya 100% untuk kedatangan putra-putri atau anak-anaknya ini tadi. Dan kartu The Moon ini menunjukkan bahwa walaupun ini sudah dikatakan, diberikan klarifikasi, hingga akhirnya Syahrini nanti melahirkan, masyarakat ini pasti akan berusaha mencari-cari hal-hal yang buruk tentang sang incest ini tadi. Ini adalah karena kartu yang awal tadi itu, para ibu-ibu ini belum bisa melupakan bahwa Syahrini masih dianggap sebagai seorang sahabat yang merebut pacar sahabatnya. Dan kita juga sayangkan bahwa ini semua masih dijadikan sebuah komoditas oleh para pembuat berita untuk memfeeding keinginan orang-orang ini agar Syahrini dan Reno ini bercerai. Tapi apakah memang betul perceraian ini masih mengancam bahkan jika anak mereka nanti akan lahir? Kita tahu bahwa Syahrini di sini itu mendapatkan impiannya. Sama seperti Sandra Dewi yang akhirnya menikahi seseorang yang ya, tajir melintir walaupun akhirnya terlibat dalam kasus 215 triliun. Tapi kita tahu bahwa artis-artis ini itu memang akhirnya memiliki sebuah titik paripurna jika mereka ini bisa menikahi seorang miliarder kaya raya. Dan ini bukanlah sesuatu yang salah pula. Semua orang menginginkan hal yang terbaik. Dan menjadi seorang artis, kita tahu ini tidak akan selamanya. Tidak semua orang bisa menjadi seorang yang titik puspa.
Tapi kita tahu bahwa dalam perjalanannya, jika dia seorang wanita, maka menikahi seorang pria yang memiliki tahta, harta, dan juga bibit bebek dan bobot adalah tujuan akhir dari keartisan mereka. Dan dari sini kita tahu bahwa apapun itu nggak akan bisa menggantikan, dan ini adalah sebuah tujuan utama dari Syahrini, dan saya kira dia pasti akan sangat menjaga hal ini tadi. Tapi jika Syahrini memang sudah aman, apakah dari Reno Barak jangan-jangan akan timbul cinta lagi kepada Luna Maya? The Nine of Wands menunjukkan bahwa apapun yang kemarin itu terjadi dan akan diselesaikan, ini ternyata memang menjumpai satu titik di mana itu tidak bisa dilanjutkan. Dan ini sesuatu yang personal yang saya pikir membuat ya akhirnya Reno di sini tidak melanjutkan hubungannya dengan Luna. Dan mungkin karena kesibukan, apa yang dilaluinya dalam pekerjaan, dia mungkin nggak kepikiran untuk ketemu dengan yang lain. Ingatnya seseorang yang kemarin dia jumpai, dan ingatlah dia dengan Syahrini dan terus kemudian menikah. Dan kita juga lihat dalam perjalanan pernikahannya selama 4 tahun lebih ini, tidak ada sesuatu yang negatif yang akan bisa dibicarakan perihal hubungan mereka berdua. Seakan-akan adem ayem. Tidak ada sebuah hal yang membuat mereka ini dimungkinkan untuk bisa berpisah. Dan kalau dikatakan akan kembali kepada Luna, saya mengatakan ini adalah hal yang sangat tidak mungkin. Walaupun saya katakan bahwa semua hal itu mungkin, tapi saya melihat kemungkinannya ini sangat-sangatlah slim. Tipis sekali dan mustahil untuk terjadi. Lalu jika nanti ternyata anak mereka ini lahir, selain mereka ini mendapatkan kelanggengan dalam hubungan, apakah yang mereka nanti akan harapkan ini tercapai dan akankah mereka menambah anak lagi? Maka kartu The Page of Swords menunjukkan bahwa sepertinya Reno di sini menginginkan Syahrini melahirkan anak yang lebih banyak lagi. Jadi kita akan melihat bahwa bisa saja ada 4 anak nanti yang akan dilahirkan oleh Syahrini. Karena saya lihat dari semakin bertambahnya anak, rumah tangga mereka ini akan semakin kuat, dan banyak hal yang akan mengganggu ini semakin tidak akan bisa menyebabkan pernikahan ini tadi jadi terkompromis atau terus kemudian berpisah, sehingga saya rasakan bahwa tujuan ini sepertinya akan tercapai, dan tujuan dari tujuan ini itu juga akan tercapai juga. Maka saya ingin mengabarkan satu kabar yang buruk, satu kabar yang sangat menyedihkan untuk kalian semua yang menginginkan Syahrini dan Reno Barak ini berpisah. Sepertinya dalam waktu yang lebih lama lagi ini tidak akan terjadi. Maka kalian harus bisa menerima bahwa dengan lahirnya jabang bayi ini tadi akan memperkuat pernikahan mereka. Dan apapun yang akan muncul nanti, ini pasti akan ada ya. Ini hanyalah akan menjadi sebuah berita yang hanya akan sambil lalu. Dan sebenarnya pernikahan mereka ini akan terus ada. Dan juga mereka berdua ini akan dikaruniai anak yang lebih banyak lagi. Jadi mohon kalian semua mungkin mengalihkan apapun yang kalian channeling, hal yang buruk ini kepada artis yang lain. Mungkin bahkan kalau saya lebih mencemaskan Luna Maya dan Maxim. Akankah dengan kelahiran anak dari Syahrini dan juga Reno Barak, Luna di sini akan panas dan terus kemudian ingin segera menikahi pacar berondongnya itu. Nah, kita akan lihat nanti, tapi apapun itu, izinkan saya untuk memberikan sedikit glimpse atau bocoran. Saya merasakan bahwa masih tetap kepada konten. Tapi apapun itu bisa saja. Mereka berdua dari konten ternyata saling menyukai dan menyayangi, dan terus kemudian mereka akan menikah nanti. Tapi saya masih tetap melihat bahwa persetujuan dari orang tua Maxim ini masih dibutuhkan. Dan ini bukan perkara mudah. Terlihat baik di depan seseorang, belum tentu di belakangnya mereka akan mengatakan yang sama. Maka untuk kalian semua yang merasakan bahwa memiliki sahabat tapi mengkhianati, memiliki orang yang merasa dekat, tapi ternyata mereka ini mengatakan yang tidak-tidak. Atau memiliki seorang pasangan yang mengaku setia, sehidup semati, ternyata bisa saja dia memiliki cinta yang lainnya. Izinkan saya untuk membaca, untuk saya tunjukkan kartunya, dan kalian menentukan jalan mana yang akan kalian pilih dari apa yang muncul ini tadi. Hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.